Oke, jadi hari ini kita ada beberapa agenda, yaitu yang pertama ada alur cangkem 2 menuju tools tes Mars Himasika. Kemudian nanti ada teknis Marsnya, terus teknis tes kenal tiap grup, terus teknis kegiatan Jaras Departemen Himasika, ada alur cangkem 3 yang menuju tools video kenal satu angkatan, terus ada alur cangkem 4 menuju tools presentasi hasil Jaras Departemen, terus yang terakhir nanti ada perubahan timeline radiasi. Kemudian nanti di akhir aku mau menambahkan beberapa informasi gitu. Nah, masuk ke agenda yang pertama, yaitu alur cangkem 2 menuju tools tes Mars Himasika. Jadi teman-teman kalau misal pada lupa, cangkem itu cangruk malam udah dilaksanakan sebanyak 1 kali, yang terakhir kemarin dalam pengaluran video profil departemen. Nah, untuk alur cangkem 2 menuju tools tes Mars Himasika, itu ada di link berikutnya. Nanti kalian udah dapat link itu kan ya? Yang luar PIR, kayak Nabil sama Uton udah dapat link itunya belum? Draw IO-nya belum? Oke, aku anggap udah dapet. Lanjut ya. Yang pertama, tujuan dari Cangkem 2 sendiri adalah untuk mengevaluasi hasil penugasan pembuatan video profil departemen. Kemudian untuk peserta forumnya hampir sama seperti Cangkem 1, yaitu ada PIR, kecuali pendamping grup, sama nanti 23 mahasiswa 2020. Waktu pelaksanaan perkiraan itu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Kenapa hari Rabu? Jadi kan rencananya Senin besok itu mau ada diskusi terbuka kelima. Terus nanti hari Selasa ISE bisa menggunakan hari tersebut buat briefing mungkin nantinya sama teman-teman ISE yang lain gitu. Biar hari Rabunya udah persiapannya udah enak. Cuma yang ini bisa dibilang pengalurannya lebih. Aku nggak tahu ya, karena aku juga kan nggak menghadapi 2020 nantinya secara langsung gitu. Jadi aku menganggapnya ini lebih mudah dibandingkan pengaluran yang kemarin ataupun yang sebelum-sebelumnya, karena ini cuma sedikit gitu. Terus yang keempat, tempat pelaksanaannya nanti pakai Zoom meeting dari Ali. Nanti aku coba ngomong sama dia, tapi sebelumnya udah ngomong sih. Semoga aja masih kosong, belum ada yang pakai. Selanjutnya untuk kriterianya sama seperti sebelumnya, disetarakan antara laki-laki, perempuan, sama jalur masuk, sama yang ekstrovert, sama yang introvert. Nah, terus untuk yang alur cangkem 2, di sini. Jadi, kalian bisa buka kok. Ada di link-link yang aku kirim itu bocah ya, sitok-sitok ya. Diklik bagian yang C2. Nah, di C2 ini kan ada mulai. Hampir sama sih. Cuman, mungkin nanti teman-teman bisa langsung mengkritisi aja ya. Jadi aku bahas per agenda dulu. Jadi silahkan mengkritisi nanti. Dimulainya seperti biasa pukul 7:30 malam oleh Koor IC. Kemudian ditanyakan tujuan kehadirannya selama 15 menit. Kemudian menanyakan evaluasi pembuatan video profil departemen. Nah, di sini untuk menanyakan evaluasi pembuatan video profilnya ini nantinya bakal di dalam apa namanya? Di dalam peserta cangkem yang dari 2020 itu nanti ESC bakal mengusahakan PJ-nya itu ikut join juga. Tapi kalau misal PJ-nya nggak bisa ikut join, maksudnya diundang di cangkem yang 2 ini nggak bisa, jadi ya bakal diganti yang lain gitu. Nah, nanti harapannya yang ditanyakan ada sebelum pembuatannya bagaimana, ketika pembuatan, sama setelah pembuatan. Nah, untuk perkiraan waktunya ini sekitar 90 menit. Kemudian nantinya ada penayangan video lantunan Mars Himasika. Nah, jadi tuh apa? Kan teman-teman 2020 ini sebenarnya udah dapat ya
mengenai lirik-lirik dari Mars Himasika sendiri itu seperti apa mungkin ya waktu kegiatan FGD Himasika kemarin. Nah, tapi mereka kan belum tahu apa sih sebenarnya esensi ataupun manfaat dari Mars itu sendiri apa dan lantunannya bagaimana. Nah, harapannya ketika cangkem ini itu ditayangkan video lantunan Mars Himasika. Nah, karena kebetulan di kepengurusan ini kan ada nggak cuma kepengurusan ini sih sebelumnya. Kepengurusan yang lainnya juga kan pasti ada Kahima, Wakahima gitu-gitu kan. Nah, harapanku nanti videonya itu dari Wakahima ataupun dari Kahima atau dari mana gitulah. Jadi biar lebih kerasa aja gitu loh kayak apa ya momentumnya apa sih momentum ngomong apa sih aku nggak ngenah ya pokoknya ngono lah. Terus ini sekitar 15 menit buat penayangannya. Kemudian di situ kan sebenarnya rada nggak nyambung ya. Dari sini pembuatan video profil departemen, evaluasi, terus tiba-tiba ditayangin. Nah, habis itu nanti ditanyain di bagian sininya, menanyakan maksud dari penayangan video tersebut. Terus hubungannya tuh apa sama penugasan membuat video profil departemen. Ini sebenarnya kalau dibilang ganjel ya ganjel, dibilang nggak ganjel juga nggak ganjel gitu loh. Nanti ini di sini perkiraannya sekitar 60 menit. Kemudian karena nanti pasti banyak jawaban yang keluar. Nah, nantinya ISE meluruskan pemahaman dari teman-teman 2020 mengenai Mars Himasika sendiri itu sebagai apa. Nah, di sini 15 menit. Kemudian karena dirasa Mars Himasika itu penting dari apa yang disampaikan ISE di sini. Nah, nantinya mahasiswa fisika 2020 perlu menghafalkan Mars Himasika. Kemudian outputannya akan diadakan pertemuan bersama 2020 dengan elemen pengader untuk menagih hasil dari menghafalkan Mars tersebut. Nah, untuk outputannya ini nanti ada 2020 perlu menentukan waktu dalam rentang maksimal tanggal 12 Agustus untuk mengumpulkan satu angkatan dalam forum tersebut. Kemudian perlu adanya PC yang akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada koordinasi. Nanti jadinya bakal ada PC menanggung jawabi pelaksanaan kegiatan tes Mars ini, tapi 2020 nggak tahu kalau ini adalah tes Mars. Tahunnya elemen pengader itu mau menagih hasil dari menghafalkannya itu gitu loh. Terus nantinya ditanyakan kesimpulan sebanyak 15 menit dan waktunya selesai. Tapi kalau perkiraan kan maksimal 23.00 ya, tapi sepertinya ini bisa selesai sebelum pukul 23.00. Karena ini bisa dibilang sebenarnya bukan sebuah evaluasi yang menghakimi seperti sebelum-sebelumnya kan sebenarnya yang sebelum-sebelumnya itu seperti menghakimi ya. Jadi ada internalisasinya perlu diulang, kemudian perlu diperpanjang deadline buku angkatan gitu-gitu. Nah, ini kan enggak cuma mengikuti alurnya saja. Ya, jadi seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Langsung on mic aja. Aku males ngecek situasi tok. Ya. Aku durung komen nak PPT nih ya. Ini PPT ini buat DT kan? Iya. Coba sing slide sedurung iki. Sasaran apa ya? Sing slide 17, Put. Ya, ini slide 17. Oh, peserta forum itu agak dibenerin aja di sini kan seluruh PIR kecuali PG. Buka kurung, Kahima, Wakahima, Kadep SDM, tutup kurung. Terus IC, SC, kayak kurang ngono loh. Misalnya seluruh PIR kecuali PG. Terus buka kurungnya itu yang lebih meliuk-meliuk. Terus Kahima, Wakahima, Kadep SDM, IC, SC. Apa piye sih? Aku gak mudeng. Dihapus ngene ae lek ora mudeng. Nah, ngene. Ya apa? Lebih enak dibaca. Sering iku nggak dipermasalahkan juga sih untuk DT sebelumnya, tapi terima kasih koreksinya. Terus? Tapi ya gak apa-apa. Udah. Lanjut, sing alur mau. Oh, mau nanya? Sing alur, Put. Oh, ini.
Iya. Nah, itu kan ada penayangan video. Jaremu kan Kahima atau Kahima. Nah, kenapa nggak pakai yang dulu itu loh, yang kita buat Komunal. latihan yang ada videonya gak sih? Oh, ada tahu videonya. Aku Yang nggak 2000 berapa ya? Yang Mbak Mas itu loh 2000 berapa ya? iya betul. Sebenarnya harapannya pengen pakai itu juga ya. Cuma kenapa? Kalau selagi bisa pakai yang ngurus sekarang, kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah, mending videonya enak. Aku hanya memfasilitasi teman-teman yang ada di dalam PIR ini untuk terlihat di depan 2020 menurut aku sih. Sebenarnya ini sih bukan nggak gelem ngetek, cuma kan penayangan video lantaran Masika mungkin iso nek satu orang, maksudnya kayak nggak diedit ngono loh, soalnya kan Iya satu orang. penayangannya. Mm-mm. Misalnya Mbak Rizky tok ngono kan, Rizky sing pas karpe Rizky, mbuh Rizky sing tag ngono kan. Iya itu contoh. Ngono sih. Mungkin ditentukno ae iki kok kesepakatan bersama, videonya pakai yang mana kayak gitu biar jelas. Iya betul. Kayak ngono tuh. Iya. Ya wis ngono ae. Sabar. Yang lain. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Emang yang gak lain. penting, Put. Nggak apa, cek panjang kok agendanya, tenang. Mungkin kita bahas yang ini dulu sesuai pertanyaan dari Asmaul. Nanti videonya mau pakai yang mana? Kira-kira teman-teman sepakat pakai yang mana? Pakai yang lama kah atau pakai yang baru? Kalau yang lama, karena aku nggak ada filenya ya aku ya minta tolong dicarikan filenya. Tapi kalau mau yang baru ya silahkan ditentukan siapa yang mau tag videonya gitu sih. Yang lainnya ya apa? Iki dirampung nasi, engkau baru lanjut pertanyaan berikutnya. Gimana? Mbak, yang lama itu yang apa sih, Mbak? Hah? Oh yang lama. Yang lama itu aku juga nggak ngerti deh, sumpah. Aku nggak ngerti. Aku nggak melu bos. Bos yang biar niku angkat waktu aku di Yang lama itu angkatannya Mas Eden pokok. Nggak ada pokoknya Kennedy Kader itu dulu PW itu pernah dikasih contoh sailingku. Yang waktu di angkatanku itu kan PW Mbak. pelepasan wisuda maksudnya itu PW aku ya. Iya paham. Sing Dionis, aku bingung podo gak ya. Ya mungkin gimana biar dipercepat aja teman-teman ya apa? Rizky kayak aneh sih jelas no, aku bingung. Sing di sih, sing duwe file sopo wes. Ya aku nggak dulu Video masalah. Mars itu punya angkatan 16, tapi aku nggak tahu apakah dari itu pada atau enggak. Ini baru tak cari. Aku nggak nyimpan filenya, tapi emang ada dulu itu mereka penugasan bikin video dan videonya bagus. Video Mars ada liriknya, ada orang bareng-bareng gitu nyanyi Mars. Kalau bisa sih pakai video itu. Oke, berarti pakai video itu yang lain gimana? Mojo videomu kocar-kacir. Yang lain gimana? Jadi ya wes yo kesepakatannya adalah menggunakan video yang lama, nanti yang nyari Rizky. Kalau misal nggak ada, nanti dibahas via chat di grup. Oke lanjut, ada yang mau nanya lagi? Aku mau menanggapi. Silakan. Ini buat info aja, bulan Agustus ini Zoom-nya Ale itu udah nggak premium dan belum ada rencana buat diperpanjang. Jadi untuk sementara belum bisa pakai Zoom Ale. Ada beberapa opsi yang bisa aku tawarkan. Yang pertama ada Zoom-nya dari Pak Bin, yang kedua ada Zoom dari BMF. Kapasitasnya sampai 1000 kalau Zoom-nya BMF. Itu ada dua. Kalau Pak Bin itu kalau nggak salah cuma sekitar 300-an. Jadinya belum bisa pakai punya Ali buat sementara ini. Misal mau ke BMF, prosedurnya aku tahu nanti kalau misalnya memang jadi aku bisa bantu negokan buat tanggal 4 atau tanggal 2 kalau buat DT. Terus kita info aja. Terus mau nanggapi juga
Tadi, oh ya ini yang link diagramnya yang dikirim Putri tadi belum bisa diakses. Kayaknya belum di open deh, jadinya nggak muncul gitu di aku. Terus apa lagi ya? Kalau di PPT tadi bagian tujuan alur cangkem 2 itu masih itu ya, cuma satu ya, mengevaluasi. Itu kalau misal ditambahkan tujuannya buat membawa alur tes Mars Himasika gitu. Oke, cukup. Aku mau nanggepin ya, nggak tahu mungkin Ali atau Clary-nya tuh salah menginformasikan, soalnya mereka itu bilang kalau Zoom-nya Ali itu diperpanjang sampai tanggal 31 Desember. Cuman I don't know kalau tiba-tiba kepotong lagi, soalnya baru banget sih tadi siang bilangnya, katanya sih diperpanjang sampai Desember. Tapi kalau semisal ternyata nggak diperpanjang beneran, ya nanti aku minta tolong Rizky aja buat ngirim atau nyari link Zoom-nya gitu sih. Terus habis itu pertanyaan kedua apa? Kamu nanya apa sih? Nggak dengar. Yang diagramnya tadi belum bisa diakses. Udah aku buka, coba dicek. Ya, coba ya. Ini masih nggak bisa ya. Udah ditambahkan. Yang lainnya bisa nggak? Udah dibuka soalnya dari tadi. Editor. Atau salin link lagi deh. Yang lainnya gimana? Udah bisa dibuka? Bentar. Zoom recording, oke. Lanjut, ya. Ya kadar aku sih ya wis masuk sih penjelasannya, cuma aku pengen tahu aja sing wawasan di Masika sama PG itu sama apa ad hoc ya iku wis dapet iki enggak Mars Masika enggak mereka. Ini aku coba menjawab tahu Putri ya. Mereka dapat, tapi cuma apa ya? Kayak nggak dapat Mars sendiri itu kayak gimana sih bunyinya gitu itu tuh nggak dapat kayak tahu oh alah ada Mars Himasika ngono toh. Setahuku gitu, cuma nggak tahu teman-teman yang lain ini kan banyak ya yang pemateri. Aku jawab. Oh, apa pas terjawab? Siapa Aku nih yang jawab. ngomong? Ya silakan. Rizky. Ya kemarin itu waktu FPD sama Dok itu di PPT-nya itu kan tak share, aku ada PPT yang buat pemateri semuanya itu ada Marsnya, dan aku sendiri pun ikut nyanyikan waktu pemaparan. Asmaul juga ikut nyanyi. Tapi kalau pemateri yang lain kayak Arya sama IP sama Rehan ini aku kurang tahu apakah juga menyanyikan atau enggak. Tapi ada kok sebenarnya di pemaparannya. Nyanyi atau enggaknya itu aku kurang tahu. Nah, ya kayak gitu. Jadi mereka hanya tahu tapi nggak untuk mengaplikasikan sih, kayak mempraktekkan gitu. Gitu. Atau yang lain ada yang mau nambahin lagi? Dengan suara sumbang. Gimana? Kalau aku mending awalnya setelah profil departemen itu disinggung tentang atribut. Dan mereka merefresh mana, maksudnya kayak atribut di Masika itu apa sih? Gitu loh. Kan atributnya ada banyak. Salah satunya Mars. Nah, misalnya kayak mereka kan dijelaskan ada RT walaupun nggak ditunjuk secara bukti fisik ya ada RT nih piye, GBH nih piye enggak. Nek Mars cuma lirik ketok. Nah, nanti ketika mereka jawab Mars gitu, oh ya udah lengkap gitu. Terus kalian tampilkan. Aku sarannya kayak gitu sih, disambungkan sama atribut Masika. Sambil ngetes titik-titik lah. Mereka itu
turu gak pas iku kayak ngono. Menurutku ya. Terus nanti maksudnya ben gak teko video profil departemen moro-moro nampilno video Mars ngono kan kayak apa ya kayak tiba-tiba ngono loh kayak hah apa iki ngono mereka kok ngeblank ngono nak tengah dalan kayak loh kok tiba-tiba Mars ngono loh gitu. Berarti ku masuknya di tengah-tengah sini ya. Menurutku review dulu atribut, review saiti atribut ngono loh kayak apa aja atribut yang dimiliki. Jessica. Oh, oke. Yang lain gimana? Dari balik lagi ke Nabil mungkin. Soalnya mau Nabil kan tanya gimana Iku Bil? sama itu ya. Iya. Nabil gimana? Ya wes sih gak apa-apa. Maksudku kalau emang benar-benar pas FGD nggak dapet Mars terus nyanyi nih apa nada ya apa kan ya mereka juga kebingungan juga kan. Nah, kalau dapet kan yo alhamdulillah istilahnya kita juga lebih menjelaskan lagi, lebih looping lagi untuk Mars iki opo cara nganune digawe opo terus tujuannya opo. Cukup sih kalau dari aku. Oke, terus terkait yang menanyakan atribut gimana? Yang lain, apakah itu masuk ke teknis juga atau perlu dimasukkan ke dalam sini? Yang lain gimana? Walaupun tadi kepotong sih sama pertanyaannya Rizky. Yang lain gimana? Yuk, aku butuh masukan. Ya kok apa Ono ngono Pak Bu? Sobut. Gimana? Ya kok apa ngono soalnya ya bener mau sih bener jare Mbak Asmaul. Masuk kene mari ngevaluasi video departemen moro-moro kene nayangno video kan yo gak apa yo gak edisisan sih. Ya Iya sih tak berarti, ah, yo apa mau ditanya apa tentang atribute masih ke apa terus engko lak ono sing jawab Mars engko lak menurutku lak ono jawab Mars ya ojo di langsung tayangno video sih ya di tes di sini aja tes kasar-kasar kamu hafal enggak Mars ngono seandainya hafal ya alhamdulillah kalau gak hafal ya udah kalau nggak hafal ini aku tanya apa saya tayangin ini kok ngono sih. oke. Yang lain? Sepakat. Sepakat. Abil. Gini ya berarti. Gini. Ya, benar nggak? Halo? Iya gitu Put, urutannya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Ya, kayaknya saya mau Asmaul tak tahu sih. Wis takok ya. Iya benar. Dari Aku wis. Oke, dari Rizky gimana tadi kayaknya pending. Halo. Tadi aku sempat komentar yang di PPT sih. PPT itu tujuan alur cangkemnya kan itu ya mengevaluasi mengevaluasi video departemen. Nah itu kalau misal ditambahin buat ya itu mengalur ke masing-masing apakah perlu adanya redaksi kayak gitu atau gimana? Sebenarnya di sini kan gimana ya? Nggak masalah sih sebenarnya mau ditambahin juga. Cuma kan tujuan diadakan cangkemnya sendiri kan buat 2020-nya itu untuk mengevaluasi penugasan pembuatan video profil departemen. Tapi kalau terhadap EP-nya itu untuk pengaluran gitu kan. Nah, tapi kalau yang disampaikan di sini memang yang diperlihatkan adalah yang nantinya akan
terarahkan ataupun disampaikan ke 2020 gitu. Cuma yang benar seharusnya seperti ini. Cuma yang sebelum-sebelumnya DT-DT sebelumnya kayaknya cangkem 1 apa forum evaluasi gitu ya. Itu salah tujuan gitu. Jadi tujuannya malah terhadap EP. Tapi beberapa tok sih yang salah. Aku lupa di forum eval apa di cangkem 1 gitu. Nah, seharusnya yang benar kayak gini. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus ada lagi? Belum ada. Oke, yang lain ada? Balik alur. Put, pengen delok. Maneh. Yo. Kamu nggak ada ndelok sing nak link tak kirim nak iku ta. Loncat. Wah, Put. Yo. Serah deh. Gimana? Aku takut iki apa menanyakan maksud dari penayangan video dan hubungannya dengan penugasan. Nah itu sing diharapkan itu apa? Jawaban sing diharapkan. Sing diharapkan Mm-mm. iku ada kaitannya. Nah, cuma di sini memang nggak tahu sih, Bill. Nggak tahu. Jadi kita nggak ada patokan pastinya. Intinya ada hubungannya gitu di situ. Balik lagi ke atribut. Atau di bagian itu mau dihapus juga nggak masalah sih. Ya apa ada mau ngasih masukan. Kayak iki ketuker deh. Sek ya, delete ya tak bener nih ya. Sono wis takoki. Iki ketuker iki. 15 menit. Aduh, panas batuk. Gini ya. Ya gak sih. Ini gak sih sing bener iku. Kayak mau salah. Kan dibalik kan. Ditanya no dulu. Terus penayangan. Terus habis itu isih memberikan, bukan meluruskan. Memberikan pemahaman dari mengenai Masika sebagai apa ngene ta? Ya apa? Bill? Ya lah ngene nyambung sih. Ya Gak mau. suwun. Terima kasih. Nah, ngono lho rek. Kritis ono. Enak mana? Setuju iki, Put. Oke, yang lain gimana? Kalian setuju? Dicek tok sih tok. 7 Mas Nabil tok. Gimana? Tes halo, emang ganjel sih, muter masa ning kene mubeng. Gimana? Kayaknya Asmaul mau nanya lagi tadi apa? Asmaul terus. Selian. Lanjut ya, Rek. Oke, Put. Terakhir, Oh, iya. Put. Aduh. Astagfirullah. Piye? Terakhir. Iki. Output-ane kan menentukan waktu dalam rentang maksimal 12. Terus adanya BJ. Nah, iku engko koyo tes ngono ta, satu angkatan karo dhewe ngono. No, Di itu model masuk ke ngono. teknis. Iyalah ya. Mudah. Kok ngono kan? Enggak, Ya wis. tesnya enggak bareng-bareng, tapi mereka datang bersama. Tesnya sendiri-sendiri, cuma dihadirkan satu angkatan gitu. Engkau masuk ke teknis. Ya. Oke, yang lain ada lagi. Yang cantik bentuknya. Nah, kan rapi. Bagus ya. Yang ada lagi, Dimas iku adu domba. Oke, lanjut ya. Ke agenda berikutnya, yaitu teknis
pelaksanaan tes Mars Himasika. Nah, di sini peserta forumnya hanya IC, jadi kan total IC 20 ya. Harapannya itu IC hadir semua. Terus kalau ada yang nggak hadir gimana? Aku ada ini, ada itu. Nanti aku jelasin. Nah, 20 IC plus 147 mahasiswa fisika ITS 2020. Kemudian, untuk waktu pelaksanaan, ini menunggu hasil kesepakatan bersama 2020 akan dilaksanakan dalam waktu kapan sampai maksimal 12 Agustus untuk menghadirkan satu angkatan. Tempat pelaksanaan insya Allah pakai punya Ali. Nah, untuk teknis pelaksanaannya, jadi akan dibuat 17 breakout room. Jadi kan mereka masuk ke dalam Zoom utama dulu ya. Kemudian nantinya akan dibuat 17 breakout room. Nah, di tiap room akan diisi oleh satu IC yang akan menguji tes Mars tiap anak. Tes sendiri nantinya akan dilaksanakan secara individu dengan total pelaksanaan tes di tiap breakout room-nya sebanyak 9 kali. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam breakout room, 2020 nantinya berada di main Zoom terlebih dahulu, kemudian akan dibuka oleh Koor IC. Setelah itu akan langsung dimasukkan ke dalam breakout room dan dilaksanakan tes Mars dengan menutup mata di tiap breakout room-nya. Jika sudah selesai melaksanakan tes Mars, maka 2020 diperbolehkan untuk live Zoom. Jadi nanti otomatis masuknya, ini mungkin rada ngambang ya, ngelihat itu. Yang di sini. Jadi, bukan aku, maksudnya SC itu sudah mencoba membagi menjadi 17 breakout room. Jadi 17 breakout room ini nanti ada di room 17 itu cuma 3 kali tes. Nah, kenapa yang di sini sedikit? Sebenarnya ini secara kebetulan juga. Karena ini cuma 3, harapannya nanti IC yang bertugas di room 17 itu bergantian ataupun membantu teman-teman IC yang di room yang lain gitu. Jadi koordinasi tiap IC. Nah, kemudian nanti urutannya kayak gini. Jadi ini nanti disilahkan diisi oleh nama IC-nya, siapa saja. Jadi ini total kan berarti ada 17 IC yang masuk ke breakout room ya. Nah, waktu IC masuk ke breakout room, kalau semisal IC-nya lengkap, 20 hadir semua, berarti kan ada 3 yang di Zoom utama, yang di room utama. Nah, nanti silakan nanti bisa bergantian atau gimana. Atau barangkali IC-nya cuma yang bisa hadir cuma 18 atau 19, harapannya bisa hadir sebegitu banyak gitu sih. Terus habis itu nanti silahkan dibagi yang di room 1 siapa, dan lain sebagainya. Jadi biar nantinya yang megang Zoom juga buat nge-breakoutin satu-satu, itu tahu langsung apa ada datanya gitu loh ya. Nah, ini nanti contoh ya. Contoh, di room 1 isinya Rehan. Isinya Rehan, jadi nanti Rehan udah masuk ke room 1 terlebih dahulu, kemudian nanti yang masuk untuk tes itu NRP 001 dulu. Nah, semisal, loh Put, kalau semisal NRP 1 nggak join, gimana Put? Langsung lanjut ke NRP 2. Nah, untuk pendataan, apakah anaknya hadir atau tidak, itu masuk ke sini. Yang di sini bisa diberi, jika tidak hadir, ini aku udah tulisin juga, jika tidak hadir bisa diberi tanda merah. Semisal si Yoga Mas Dia ini nggak hadir, nanti bisa langsung diwarnai warna merah. Lanjut ke yang kedua. Nah, dianggap bernilai 1 itu bagaimana? Jadi, sebenarnya ini tugas, bukan sepenuhnya tugas SC juga ya. Jadi, aku memang meminta bantuan teman-teman yang IC untuk membantu proses pengontrolan yang tes Mars. Jadi, kalau misal mau direcordin satu-satu ya, itu cukup melelahkan karena kita perlu nontonin satu-satu dan itu udah capek banget gitu loh. Jadi, kenapa nggak langsung sekalian jalan aja gitu. Jadi, mereka tes langsung aja. Kalau sekiranya lengkap, ya tulis 1. Kalau nggak lengkap, tulis 0. Gitu. Jadi nanti bisa langsung dilakukan pendataan di bagian sini. Jadi semua IC harapannya mengedit, turut ambil alih dalam pengeditan yang kelengkapan
dalam hafal test marks gitu, sesuai sama pembagian breakout room-nya. Oke, sampai sini ada yang bertanyain? Halo, Nabil, balik lagi. Kamu tadi kayaknya mau nanya. Nabil, tes. Put. Ya, Oh, sepurane Pi. Gimana, Bil? Kamu Oh tadi ya wis. sebelumnya udah nanya gimana? bisa. Wah, bingung kan? Ya, Sulfi, Apa gimana? sih, Bil? Itu Gimana? berarti nanti sisanya lang di main room nggak ngapa-ngapain ya, cuma nunggu. Betul. Nanti ya ngobrol Oh. sama Ise yang jaga di main room gitu. Betul. Oke. Oh, main room, main Zoom. Ya, apa saya Iya. putih nggak ngetik. Sepurane ya? Yang di main Terus. room. Oh, ya wis, enggak apa-apa Mek itu tok. Tapi kayaknya nggak bakal nunggu lama juga sih, soalnya kan Mars kan Cepet nggak itu. lama-lama banget. Betul. Ya wis. Oke. Ini sih main room. Ya Allah, main room nanti. Ya, main room. Yang lain gimana, Nabil? Main room. Iku apa jenenge? Tutup mata yo. Nek sok ngene arek gak ngaktifno video ngono piye? Harus aktifin. Loh, lah elek sih. Jadi ikut apa diberikan pengarahan dari sebelum masuk ke breakout room. Jadi memang apa dari undangan sebelumnya itu mereka harus apa jenenge bisa on cam gitu. Oke lho celahe nak kono. Iya sih, ngono. Jadi memang kan mereka habis tes, kalau biasanya ya standar itu habis tes balik lagi ke main room gitu kan. Nah ini enggak, jadi mereka udah selesai tes langsung keluar gitu. Jadi meluangkan waktu berapa menit sih kan enggak nyampe 5 menit kan tes Mars itu. Masih kang nah. Halo Bill. Iya berarti ya gak ada antisipasi nih kan. Yo berharap ae isok kabeh on cam. Iya, betul. Hmm. Kalau Laka semisal esok semisal esok enggak nol bisa. ngono ya. Jambret enggak ngono. Di data ya saya enggak iso sapa engko. Di data saya enggak iso sapa atau enggak usah di data langsung di warna merahin aja dia langsung enggak ikut tes aja nanti masuk ke susulan via apa jenenge via apa like WA itu video call ya. Nah, itu video call kan otomatis enek muka ya. Nah, ngono. Berarti nanti langsung kalau semisal tak tambah ya nek ngene, semisal tidak bisa on cam diarahkan langsung keluar Zoom. Nangko kan ketok datanya. Ya gitu. Dan diberi tanda warna merah. Oke, yang lain gimana? Aku males. Itu ada saran dari siapa? Mbak Asmaul, tapi Ya, gak bisa boleh. join. Apa? Di chat. Aduh, macam ini sitak Pak. Mau tanya lah misalnya lebih kuantitas apa kualitas tentang hafal Mars? Kuantitas nggak apa-apa itu penilaiannya. Nah, kualitas pengenku mereka diwajibkan keluar dari breakout room sampai hafal. Aku nggak paham ini maksudnya, Bi. Maksudnya kalau penilaian di GDR-nya itu bobotnya itu kuantitas, apa ya? Ya kuantitas itu nggak apa-apa kayak gini. Kuantitas kan berarti kan jumlahnya yang bisa, yang hafal sama yang enggak. Tapi kalau misalkan kualitas berarti yang nggak hafal tadi ada treatmentnya. Nah treatmentnya itu suruh ke main room sampai dia hafal baru dia mengajukan buat tes lagi. Jadi dipastikan semuanya hafal kayak gitu, Put. Oh, kalau yang ini sih kuantitas sih, nggak pakai kualitas gitu. Atau ada masukan yang lain? Aku mau nanya. Ya, silakan. Ini kan kuantitas berarti nanti yang dinilai dari segi lirik sama kecocokan intonasinya ya, apa gimana?
liriknya aja. Oh, liriknya aja. Seharusnya lek Kalau intonasinya standar kurang lebih nggak apa-apa. nggak apa-apa sih, soalnya mereka juga masa kita harus masih kayak gitu-gitu kan ya main gitu ya. Aku dilihatin ibuku juga pasti ketawa sih gitu. Yang lain gimana, ada lagi nggak? Tuh panas banget ya. Ada lagi yang lain? Ulfi mau, kayaknya Ulfi mau itu tadi atau sudah? Sudah. Kan yang nentuin isi kan, Mbak. Nah, itu boleh aku edit tuh setelah rapat ini, ta, Mbak? Boleh, boleh. Itu sudah aku sebagai editor kok. Kalau nggak salah ya kan kamu bisa ngedit kan? Bisa, Mbak. Ya, Oke. nanti silahkan gitu. Yang lain ada lagi? Oke, lanjut. Selanjutnya, agenda berikutnya yaitu teknis tes kenal tiap grup. Nah, ini rada seru ini. Teknisnya yaitu akan diadakan tes kenal di masing-masing grup dengan metode yang berbeda. Nantinya terdapat metode game tebak-tebakan melalui kolaps video conference Zoom. Tentang waktu 3 Agustus sampai 22 Oktober 2021. Itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minggu. Oh, 12 minggu. Jadi itu ada waktu sampai 12 minggu. Nah, sebenarnya untuk yang tes kenal ini nggak mundur, tapi mengalami pengurangan waktu tes kenal. Jadi kan kalau di DT sebelumnya itu totalnya 19 minggu. Nah, tapi ternyata nggak nutut, nggak sanggup dari SC-nya sendiri nggak sanggup menyediakan apa buat tes kenalnya, dan 2020-nya juga dirasa sangat sibuk banget ya, minggu-minggu sebelumnya itu mereka padat banget, suruh internalisasi, suruh buku angkatan, suruh kolab, suruh wawasan, suruh komunikasi, suruh ini, suruh itu, bikin video profil, gitu-gitu kan ya, banyak ya. Jadi makanya dipangkas dari 19 menjadi 12. Nah, kemudian dengan perkiraan tiap grup nantinya akan melaksanakan 11 kali kolaps. 11 kali ini nggak boleh diubah-ubah. 11 kali. 11 kali kan ada 12 minggu ya. Nah, harapannya setiap minggunya selalu ada kolaps 1 kali gitu. Kolapsnya per berapa? Ada yang per 2 grup, ada yang per 3 grup, ada yang sampai per 4 grup. Nah, kemudian nanti kegiatannya bagaimana? Sebelum melakukan game tebak-tebakan melalui kolaps, akan diadakan game tebak-tebakan terlebih dahulu di internal masing-masing grup. Jadi memang, ini aku mau menjelaskan ulang ya. Untuk tes kenal yang ini, memang dibikin enggak terlalu serius. Karena yang dinilai di sini adalah secara, bisa dibilang kualitas ya, penilaian yang secara kualitas, karena memang benar-benar teman-teman 2020 ini kan udah sering melaksanakan kolaps ya, sama semua grup. Nah, harapannya mereka itu sudah saling mengenal dari situ antara satu sama lain. Dan nggak mau dibikin tegang juga, karena nantinya yang bakal dibikin tegang adalah ketika yang tes komunal. Jadi kan mereka ada tes 2 kali. Setelah selesai tes yang tiap grup, nantinya suatu saat nanti, suatu saat nanti, bulan Oktober ya, nggak salah, atau bulan-bulan November, itu bakal diadakan tes yang komunal. Nah, yang komunal soalnya bagaimana itu? Soalnya urusan SC nanti bakal dibikin lagi. Kemudian, yang bikin soalnya ini nanti siapa? Teman-teman PG. Jadi, ini kayak gini. Soalnya itu bukan berupa apa ya, share screen-an atau apa gitu, enggak sih, tapi mencoba memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Kayak ini, metodenya dari 2020 nantinya akan menghadiri kolaps video conference yang pembagiannya telah ditentukan oleh elemen pengader. Pembagian yang seperti apa yang ditentukan oleh elemen pengader itu berupa yang ini, nanti silahkan koor PG ataupun askoor PG menentukan pembagiannya. Itu aku mencoba membantu yang collab 1 doang, sisanya silahkan dibikin sendiri, kayak ribet banget.
dan kalian pasti lebih paham juga ya. Nah, nanti silahkan diselesaikan sampai sini. Jadi jadwal yang collab 1 itu siapa, collab 2 siapa gitu. Ya opo tanganku mau siji, kalian kan akeh ya, bantu aku ya Bunda. Oke, terima kasih. Lanjut ke yang sini lagi. Seperti ya, aku ceria banget gak sih hari ini? Oke, kita mau coba ceria. Lanjut ya, Rek. Mahasiswa 2020 seluruhnya akan diberikan pengarahan untuk rename menjadi siapa hayo gitu. Kemudian setelah itu PG akan langsung memilih satu anak untuk ditanyai nama atau alamat atau asal atau NRP dari mahasiswa fisika 2020 yang di spotlight. Nanti ini ganjel ya kayaknya, kalian belum terlalu nyangkut. Terus mahasiswa yang ditanyai akan menjawab melalui on microphone atau jika ada kendala dapat melalui kolom chat. Jadi memang dibikin seseru mungkin. Nah, selanjutnya dalam tiap kolaps 2 grup ataupun lebih ya, ini bisa sebenarnya. 2 grup 2 sampai berapa? 2 sampai 4 grup ya. Akan ada kok 2 jenis PG ngawur putri. Nah, gini. Gini ya. Akan ada 4 jenis PG. Yang pertama, PG soal itu 1 orang. Memang semuanya ini 1 orang. Nah, tapi kalau semisal mau gantian nanti nih ya silahkan monggo. Monggo kerso ya kalau katanya orang Jawa. Jadi silahkan, tapi emang perkiraannya hanya 1 orang kalau cuma 2 grup. Itu ada PG soal. PG soal ini tugasnya ngapain? Bertugas memberikan pertanyaan kepada anak 2020 berupa alamat atau nama, asal, NRP yang di spotlight. PG spotlight itu berjumlah 1 orang, bertugas memilih urutan anak-anak yang akan di spotlight untuk dijadikan soal oleh PG soal. PG penilai itu 1 orang, mengoreksi jawaban dari anak tersebut. Kunci jawaban akan dibuat oleh SC. Jadi memang lagi-lagi SC meminta bantuan kepada teman-teman elemen pengader. Kalau tadi kan kepada IC ya untuk kelengkapan lirik. Nah, untuk yang ini karena kaitannya sama PG juga, jadi daripada kalian record dan perlu ngupload lagi dan aku perlu ngecek lagi kan ya buang-buang waktu gitu. Kenapa nggak sekalian gitu kan? Makanya perlu adanya PG penilai. Nah, PG penilai nanti inputnya di mana? Nah, nanti bakal aku share setelah ini. Kemudian untuk PG presensi, ini 1 orang. Karena kalau teman-teman masih ingat yang di GDR, Grand Design Radiasi, itu tes kenal angkatan yang di tiap grup itu ada 2 buah penilaian. Yang pertama jumlah skor benar dari teman-teman 2020, kemudian yang satunya kehadiran 2020 dalam tes kenal angkatan tiap grup. Nah, kalau teman-teman masih ingat lagi ya, tak coba bantu ingatkan, itu pernah menjadi sebuah prahara ataupun polemik anjas. Sebuah polemik di mana kalau semisal di grup 1, kalau dulu itu ya, dulu itu perkiraannya waktu data pertama adalah tiap grup itu melaksanakan jumlah tes kenalnya itu bisa beda-beda. Misal grup 1 sebanyak 10 kali, grup 2 2 kali, 3 kali gitu-gitu kan. Ini jadi masalah. Nah, biar tidak terjadi masalah tersebut dan memang disamaratakan jumlah pelaksanaan tesnya, makanya dibanting rata sebanyak 11 kali. Nah, jadinya biar nggak ada perselisihan di sana juga. Nah, tugasnya PG presensi di sini apa? Untuk mencatat kehadiran seluruh anak 2020 pada kolaps tersebut. Jadi tiap kolaps nanti bakal ada pendataannya. Dengan ketentuan jika hadir 1, jika tidak hadir 0. Nah, ini contoh abaikan muka. Ilustrasi metode, jadi ini sebenarnya menggunakan platform Zoom. Jadi harapannya memang teman-teman nantinya pendamping grup dalam pelaksanaan tes kenal angkatan tiap grup itu menggunakan Zoom. Yang mana ini yang sedang melaksanakan tes adalah si Putri. Jadi nanti nggak cuma ada Putri ya, ada Bulan, ada Dari, ada PG yang lain gitu-gitu. Nah, soal yang pertama itu adalah siapa hayo yang ini. Jadi itu tugasnya si siapa namanya PG Spotlight itu memang mendata mana aja yang belum atau mana aja yang udah. Atau nantinya bisa dia sebagai hostnya. Jadi nantinya kalau semisal sudah selesai di spotlight nanti ditandai langsung sama dia gitu untuk memudahkan atau bagaimana. Jadi semuanya diberi nama siapa hayo.
Dia nantinya si Putri akan ditanyain dan nantinya akan menjawab gitu. Kemudian ini sebenarnya ilustrasi ya, ilustrasi pengisian. Nah, biar lebih jelas tak bukain yang ada di sini aja. Tak ambil sih, konten oksigen ya. Jadi contohnya, jadi ini belum selesai bikin kunci jawabannya karena baru banget tadi minta data foto ke 2020 melalui Mas Rehan. Nantinya bakal diolah, ditambahin lagi ke sininya, disesuaikan grup-grupnya. Nanti insya Allah bakal tak sesuaikan grup-grupnya. Kemudian nanti contohnya ya, contohnya ini dari grup 1 ada foto ini, namanya Putri Wulan, NRP 001, alamat Kedung Rawon, asal Kedung Tataan, hobi apapun, dengan ketentuan warna orange sebagai pertanyaan wajib yang dijawab harus benar. Yang biru pertanyaan tambahan tidak masuk ke dalam kunci jawaban. Nah, untuk tata cara melihat apakah itu benar atau salah dari mana? Ini ada contohnya. Nama, misal Ferdianzah. Jadi ini yang soal. Soalnya adalah Ferdianzah. Soalnya Ferdianzah. Jadi ini yang ditanyain Ferdianzah. Kemudian pertanyaannya, nama lengkap anak ini siapa? Gitu. Dia jawab Putri Wulandari. Oh, jawabannya Putri benar. Ditanya ini benar, nilainya 1. Tapi kalau semisal yang contoh jawaban yang bernilai 0, ini Ferdianzah salah jawab 1 jenis sehingga nilainya langsung otomatis 0. Nah, jadi itu sebenarnya mudah ya, karena nantinya teman-teman PG itu tinggal melihat aja yang ada di sini, sambil ngecek, sambil dengerin gitu ya. Misal yang di spotlight itu anak ini gitu. Terus tinggal dicek aja, oh namanya benar, NRP benar, alamat benar, asal benar, hobi benar. Masukin ke sini. Itu tadi nama anak siapa? Misal dari kolaps yang 1. Oh benar 1, tambah 1. Pertanyaan kedua benar. Oh 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini yang untuk PG penilaian. PG penilai ini di sini kenapa ada internal? Karena kan tadi aku sudah menjelaskan ya di bagian sini akan dilakukan tes terlebih dahulu di internalnya masing-masing. Nah, nantinya ini yang khusus memang semuanya harus melaksanakan yang internal terlebih dahulu. Berapa kali? Internal itu maksudnya 1 grup dulu. Jadi sebelum melakukan kolaps itu mereka 1 grup dulu. Sebenarnya berapa kali? Misal jumlah anak yang dalam situ ada 6, berarti otomatis ada 6 soal, betul? Nah, kalau misal dia benar 5, ya tulis 5, benar 0, tulis 0. Kalau yang kolaps 1, jumlah anaknya dalam situ ada berapa? Sebenarnya kalian nggak perlu tahu ya jumlah anaknya dalam situ ada berapa untuk yang PG penilai, karena kalian tinggal menilai jawaban dia benar berapa kali gitu toh. Nanti dibahan gitu. Terus untuk jumlahnya kok otomatis udah masuk. Nah, ini di sini jumlahnya nanti otomatis masuk ke sini. 1, berarti si Yoga Mas dia udah. Berarti kalian tinggal masukin aja, input aja. Terus contohnya, nah ini di sini ada penjelasannya juga kok. Jika benar sebanyak 5 kali, maka ditulis 5. Contoh nama Ferdianzah, kolab 1, 5, kolab 2, 7. Begitu dan seterusnya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Tes. Itu Mbak, saya mau tanya tentang yang kolaps dulu Mbak. Yang tadi kan Mbaknya udah ngisi 1 kolom ya Mbak ya? Iya. Ya, Oke. ini. Aku grup 1 kolaps dengan 2, 3. Terus kolaps 2, itu sama siapa lagi gitu toh Mbak? Iya. Cuma itu harus random sih. Ini contoh aja sih. Tapi kalau misal susah dan kalian bisa membaginya lebih bagus lagi sebanyak 11 kali, ya nggak apa. Harus teliti. Dan aku nggak ada waktu. Itu gimana? Itu kemarin kan, sebenarnya kan kalau kolaps kalau sini kan berarti sama kayak si kemarin. Iya nggak sih? Nggak ada kan. Nah, tapi bosen nggak mereka ketemu ikut terus? Atau kalau dirasa nggak bosen dan bakal lebih random, ya no problem. Pakai itu aja. Nah itu Mbak. Itu berapa kali kolapsnya? Ntar Mbak tak cek lagi Mbak. Nah, cek lagi coba. Kalau nggak nyampe 11 kali, ya silahkan dibikin sampai 11 kali. Tapi kalau lebih dari 11 kali, silahkan dipangkas sampai 11 kali.
sampai jadi 11 kali gitu. Mungkin sambil nunggu Dek Dimas. Iya, tapi aku enak tinggal bagi. Aku golek aplikasine gak ono, aku yo ngeluh macam bene. Dimas biar nggak tidur terus. Oke, sambil nungguin Dek Dimas ngecek, yang lain ada yang mau nanya dari Ulfi? Bunda Ulfi? Atau yang lain mungkin bisa sambil baca dulu. Sebelumnya ini agak sedikit ada perubahan ya, Rek. Bukan perubahan sih. Dulu enak dulu ya akhir kapan ae. DT pertama itu, DT 1, DT 2 gitu. SC menjanjikannya akan ada banyak metode gitu kan. Ada Kahoot, ada Gform, ada ini, ada itu. Nah, tapi setelah dilihat-lihat, jika mau dibikin seperti itu, sepertinya tenaganya tidak ada, satu. Yang kedua, kita kesulitan juga nanti dalam pengoreksiannya. Dan yang ketiga, itu malah nantinya nggak ada bedanya sama tes yang komunal. Karena metodenya hampir sama kan. Yang komunal itu mau dibikin melalui Google Form. Gitu. Kayak yang tahun sebelumnya. Jadi biar teman-teman 2020 ini nggak terpaku pada apa ya, nilai yang benar tapi mereka lebih ke kan lucu ya, kayak kalian bayangin aja deh. Misal gini nih, terus gini. Ini soalnya pas aku gitu abaikan muka aku ya. Terus nanti si dia cengar-cengar gitu kan kita mau nebak gimana gitu ya. Jadi harapannya memang dibikin seseru itu biar teman-teman 2020 itu kayak ingat, oh anak ini gitu loh. Gitu sih, atau aneh ya. Udah amat deh. Nggak ada. Itu lagi bete sih. Nah, aku mencoba fine sekarang. Bahaya nanti kalau aku senyum terpesona nanti kalian. Ya Allah, teman kalian rek. Ya wes iki, ben nggak nelok muka aku wes. Ya apa? Mbak Ulfi, bagian po Mbak. Anjir, marah aku apa sih hari ini? Loh kan Mbak Ulfi tadi bilang Susah bagiannya sumpah. Aku Sumpah ngeluh. kaget banget. Enggak, kemarin udah tak urut Mbak, tetep aja nanti itu hari kelima itu gak ngarah urut yo kan. Loh, oh. Mbak, terus Mbaknya ini jadi apa tadi? Yes, tak contohin satu-satu ya. Oke. Aku sebagai PG soal. Oh. Jadi nanti aku Putri ya, ini sebagai Putri gitu. Aku manggil nih. Ulfi ada Mbak gitu. Terus aku langsung nge-spotlight kamu. Ini kamu udah aku spotlight belum? Belum ya? Siapa? Kamu? Belum ada. Nah, nanti itu tadi PG soal ya. Nah, terus nanti tugasnya PG spotlight langsung nge-spotlight gitu. Jadi nanti kalian harus udah ada koordinasi dulu, satu PG yang beberapa yang kolaps itu PG ini konsul apa ya? Koordinasi. Nanti aku nge-spotlight-nya urutannya ini gitu. Terus nanti PG soal tinggal nanyain. Nah, ini yang di spotlight namanya siapa gitu. Terus kamu jangan ngomong. Terus ya aku nanyain Ulfi, nanti Ulfi langsung jawab. Arya gitu. Terus habis itu nanti PG penilai langsung kan ngecek di itu. Semuanya punya bagiannya sendiri-sendiri. Aku susah karena aku dewean nyentuhnya kayak apa iki. Itu kan nenek Mbak tanya, Mbak. Apa? Contohnya ngono. Kalau misal kayak gitu kan nanti misal aku di spot apa yang ditanya Mbak Ulfi terus aku di spotlight kan. Terus Mbak Ulfi jawab Dimas. Nah, terus nanti ada lagi yang tanya, ini siapa yang di spotlight kan udah dijawab Dimas, berarti tahu lah Mbak. Kenapa kan jawabannya kan nggak ada yang tahu itu benar apa enggak. Nah, memang nggak ditanyain semua, paham nggak sih kamu? Semuanya nggak dapat pertanyaan yang sama, dong nggak. Makanya kan tadi aku bilang ya. Ya mana, aduh aku mulai muak ngeliat muka kamu ya. Yang sekarang ini deh. Ya Mbak sama. Iku kan di sini iku ada, aduh ya Allah panasnya. Iku yo ada
Atau aku tanya teknisnya nanti Mbak, ini kan rapat BIR, Mbak. Ya ora, mik maneh aku. Ya wis gak apa, cuma iki tak jelasno maneh ya. Iku ki satu gitu loh, satu pertanyaan satu. Paham enggak? Atau ya wis lah nanti ae, nanti ae. Oke, begitu. Mungkin Dimas nanti bisa lanjut nanti ae ya. Ada lagi yang lain ada yang mau nanya? Di skip deh Dimas, gimana? Yang lain? Atau mau mikir dulu, aku juga tak nyambi mikir ya. Ki lek tak pending sih ya apa? Pending 15 menit deh. Gimana? 2 kali 5 menit aja nggak apa-apa, cukup lah Oh 10 iya, menit. cukup ta. Yang lain? Iki nunggu musola ngarep kosku azan, bener banget azan kali. Sampai 15.10 deh, yang lain gimana? Bebas. Apa? Bebas. Oke, mau pending sih ya. Apa bahasannya 2 kali 5 menit? Enak. Ya wis, aku pending 2 kali 5 menit. Sampai bertemu 15.10. Yang mau live dulu. Yang nggak live, ya udah nggak usah. Halo.
Ini kok suaranya nggak ada? Ada. Oh, Yuk. emang pending. Ngomong lah. Iya. Makanya Mau. cari juga. Iya, maaf ya. Nih aku on cam nih sekarang udah selesai. Oh, dia. Kok nge-lag gini? Jancuk. Ih. Masalahnya di sini adalah isi dari video tersebut itu apa? Karena dari SC sendiri itu lagi buntu banget dan mentok. Mentoknya itu taunya pokok karena itu berdekatan sama 17 Agustus ya deadline penguploadannya. Nah, nantinya mereka bisa nangkep ke arah situ. Cuma yang jadi pertanyaan, isinya di sini mereka ngapain videonya? Kenalan satu-satu kah? Atau ngapain gitu. Jadi gitu, Rehan. Gimana? Nah, terus ada penugasan yang video nih. Nah, aku nggak ngeliat ini sih urgensi dari video ini dan juga malah bikin ribet gitu. Dan aku kayak ngeliat ada apa-apa tugasnya video, ada apa-apa tugasnya video gitu. Karena online. Iya, maksudku makanya aku tanyain ini videonya video apa gitu. Nah, karena dari teman-teman SC juga masih belum tahu videonya. Apa ya, kalau aku menilai mending dicari penugasan lain dibanding harus membuat video. Gitu sih. Soalnya kayak apa ya? Proses untuk mengenal secara komunal itu udah dibuktikan melalui buku kenal angkatan gitu. Nah, dan dari buku kenal angkatan itu kan merupakan output dari proses mereka mengenal secara komunal. Nah, di mana ada output, pasti di situ ada input dan progress. Nah, dari inputnya mereka mempersiapkan suatu hal yang perlu dipersiapkan, dan progresnya adalah mereka yaitu interaksi satu sama lain untuk mendapatkan data tersebut gitu. Nah, akan looping kalau membuat video lagi gitu. Kenapa penugasannya enggak? Itu sih yang aku pikirkan. Kenapa penugasannya enggak dari awal ya udah apa ya? Kenapa ini tuh menurutku lebih tepat ketika si buku ini belum jadi gitu. Ini jadi tools kayak buat apa ya? Biar mereka lebih kenal satu sama lain untuk menguatkan si outputannya ini gitu. Nah, kalau sekarang udah jadi outputan, kenapa kita perlu untuk mengevaluasi outputannya gitu? Gitu sih kalau aku pandangannya, Put. Oke, jadi aku mau menjelaskan ya. Berkaitan sebenarnya sama jawabannya Rehan. Benar sih, karena timeline dari video kenal satu angkatan sendiri ini mundur 2 minggu. Dan harusnya di minggu ini itu udah pengumpulan video kenal satu angkatan. Nah, tapi karena teman-teman 2020 kemarin itu kan udah dan lagi sibuk ngerjain yang video profil departemen, makanya itu sampai mundur 2 minggu. Dan itu alasannya di situ. Cuma kalau semisal sekiranya untuk mengevaluasi progres buku kenal angkatan ini nggak nyambung untuk dibawa ke pembuatan video satu angkatan, juga nggak masalah, cuma kita masih belum tahu mau diganti apa dan pengalurannya harus bagaimana. Karena output yang diinginkan sendiri adalah ya membuat video satu angkatan, nggak bisa diganti penugasan lain. Nah, pertanyaannya bawa ke situnya gimana, gitu sih.
Bener sih kata Rehan, terima kasih. Nah, mungkin yang lain ada yang mau mengkritisi lagi, ta? Nah, ini aku masuk nih. Ini sama ini teman-teman 2019 siapa nih ada? Nisa, Adi, Nisa sama Adi. Ini Nisa sama Adi lagi dengerin suaraku ya? Hah, Oke. Nah, ini paling ini sih evaluasi juga buat kedepannya nih untuk pembuatan GDR. Nah, aku melihat di GDR tahun ini tuh atau nggak tahu ya GDR sebelumnya juga seperti apa. Cuman GDR tahun ini terlalu teknis. Jadi bagus sebenarnya GDR itu teknis. Cuman kita nggak tahu kondisi kita kenapa sih membuat GDR yang teknis sampai ada tools-toolsnya segala macam. Itu bagusnya adalah ya kita bisa memperkirakan dan mempersiapkan gitu. gitu Rizky gimana? Halo? Halo, ini berarti itu ya, sama-sama penilaian komunal kalau dibandingkan sama video yang tiap wilayah. Cuman yang ini emang belum ditentukan gimana. Betul. Kalau menurutku ini kan itu ya, kemarin ada tuh. Kepotong. Ya, tadi bener yang di yang mana yang kepotong? Kemarin itu udah masuk dari situ kepotong. Kemarin nggak tahu kemarin apa. Oh itu kemarin emang kebetulan itu berurutan penugasannya video juga ada 2 ya. Jadinya emang terkesan buat yang ini nantinya malah menimbulkan kecenderungan buat mereka ngelihatnya terlalu banyak video. Ini benar kayak yang dikatakan Rehan. Nah, semisal buat yang video satu angkatan ini nanti diganti sama tools yang lain, atau misalkan mau tetap dijalankan tapi agak ditunda, itu gimana ya? Ini ada 2 pilihan, mau menyelesaikan sesuai GDR atau mau di GDR kayak gitu. Apa menyesuaikan sesuai GDR atau Mau pengen diganti habis gak kerungu aku. Gak kerungu aku, gak denger. Kayaknya dia tadi bilang kalau misal tools ini bisa diganti atau ngikut GDR tapi nggak sekarang gitu pun. Oh, gitu. Kalau pertanyaannya kayak gitu, tools-nya itu bukan diganti, tapi kalau semisal nggak bisa diterapin sekarang, juga nggak apa-apa kalau misal mau diundur lagi. Cuma ya itu harus cari apa ya, buat nantinya dibawa ke pembuatan ini tuh dari apa gitu loh. Alurnya harus gimana gitu. Kalau mau diundur lagi juga nggak apa-apa, cuma kalau diganti nggak mungkin. Gitu. Ada nggak orangnya? Halo Rizky, gimana? Atau aku waktu itu sempat mikir gini sih, yang internalisasi kedua itu kan belum ya, belum dilaksanakan karena belum ada juga dari mereka itu gimana. Nah, buat menjadi bukti bahwa mereka melaksanakan kegiatan internalisasi ulang, itu aku mikirnya di record gitu. Jadi nanti kayak gabungan. Jadi ini semisal cangkem 2-nya ini, bukan cangkem 2 ya, ini cangkem 3 ya. Cangkem 3-nya buat pengaluran yang ini tuh dibatalkan di alur yang ini maksudnya. Dibatalkan, jadi nanti penilaiannya ini dapatnya dari video yang internalisasi gitu. Gitu gimana? Menurut mikirnya gitu, cuma nggak tahu teman-teman yang lain itu gimana.
Jadi nanti bukan melalui cangkem, tapi Raihan menanyakan ke 2020 internalisasinya udah dilaksanakan belum? Kalau belum, nanti kita minta tolong buat di-record, kemudian nantinya mereka post di IG angkatannya buat sebagai kenang-kenangan maybe atau sebagai bukti kalau mereka sudah melaksanakan kegiatan internalisasi gitu. Yang lain gimana? Ada banyak cara sebenarnya. Ya gitu. Halo? Ya, Rizky keluar lagi. Dari Nabil, oh Rehan kayaknya mau on mic gimana? Itu internalisasi yang mana tuh? Yang ulang, kamu nggak ikut cangkem kemarin. Yang pengaluran cangkem sebelumnya itu loh. Kan perlu udah diadakan internalisasi ulang. Oh, mabanya udah tahu tapi ya. Ya udah tahu itu deadline-nya maksimal tanggal 9. 9 Agustus. Itu udah tahu, cuma kan sampai sekarang belum ada informasi. Nah, nanti sekalian kamu tanyain aja, kan ada PJ internalisasinya tuh siapa ya? Kita lihat ini, Dek, Kak Cadet. Iku isi mendata juga nggak? Atau nggak ada? Ini tuh buku sih. Iku ada Adit NRP 072. Ada Nisa kan di sini? Nisa kayaknya inget deh. Adit NRP 072. Atau nanti kamu tanyakan ke Komting gitu. Internalisasi yang kan kemarin cangkem 1 itu suruh internalisasi ulang. Itu sudah dilaksanakan belum? Belum, Mas. Misal atau apa ngono. Nah, nanti suruh nge-record gitu aja terus di-post di IG angkatan. Gitu sih kalau nggak mau dibawa ke cangkem. Itu lebih masuk akal sepertinya daripada kita bahas buku kenal angkatan terus outputannya video. Gitu. Gimana? Halo, aku Itu. Iya, Uton gimana? aku tadi sempat kepikiran kayak gitu tapi lupa buat nyampein. Sebenarnya bisa pakai yang internalisasi, tapi gini. Minus itu karena kemarin kita mintanya di cangkem itu istilahnya lebih luas apa ya, bukan buat kenalan kayak yang apa namanya itu, esensi kenalnya dapat sih, tapi kita kan kemarin lebih minta lebih santai aja sih, takutnya dari penilaian apa namanya SC nanti ini mau dibuat kualitas saja atau dibuat semi kuantitas gitu. Sebenarnya nggak tahu ya ini disebut semi kuantitas atau bukan, karena ya cuma sekedar terdapat postingan di IG. Udah satu itu tok. Itu udah untuk nilai bersama gitu. Ya kalau memang sesederhana itu bisa sih, aku mending prefer pakai yang itu malahan. Digabung sama yang internalisasi ulang. Karena itu lebih santai. Karena tadi kayaknya lebih kalau teknis yang sebelumnya ya, ngelihat yang kenal angkatan itu. Benar. Aku takutnya nyinggung itu gitu loh untuk video. Kalau memang istilahnya outputnya diminta sesederhana yang kamu sebut barusan, aku prefer yang aman aja. Mungkin ditaruh di IGTV itu kayaknya terlalu cepat ya, cuma 15 menit loh. Tapi IGTV itu lebih nggak sih? 15. Iya dah. Kalau story kan kayaknya mentok 15, reels itu 1 menit. Kalau IGTV 15 menit. Oh iya dah. Ya pokoknya segitu. Tapi nggak tahu ya kalau Instagram update tambah setengah jam, nggak tahu sih. Tapi kayak Sengenah. Oke, nanti tak lihat lagi sih. Ya, aku setuju yang ini. Mungkin yang lain gimana? Yang lain gimana? Jadi biar nggak kebanyakan cangkem. Dari oh ya, Rehan mau ngomong gimana? Boleh, nggak apa-apa, lebih gitu aja aku. Dari Nabil? Nabil? Aduh, hilang. Dek Nisa? Hilang? Dek Adi? Dek Adi? Iya, Mbak. Ya, Mbak. Gimana? Aku anggota siswa sejauh ini. Oke.
Berarti kayak gitu ya. Berarti iki nanti tak hapus. Yang alur cangkem 3. Berarti gini. Ini berarti masuk agenda yang berarti ini nggak perlu didetekan karena nanti langsung diiku. Saya tak hapus. Sampai nunggu di sini. Halo? Halo, Rizky ada? Ya gini. Halo, masuk nggak? Masuk. Rizky ini gonglebu, saya nunggu. Udah, nunggu kesepakatan bersama. Giliran di akhir-akhir gini, pada live. Enggak play ya, ini. Atau nanti lanjut dulu ya, sambil nungguin Rizky. Nah, ini cangkem yang keempat. Yang keempat, ini tujuannya karena untuk presentasi departemen. Jadi ini mengevaluasi hasil Jaras Departemen Himasika. Kemudian peserta forume, iki karena tadi dikoreksi, diubah jadi kayak gini. Kahima, Wakahima, Kadep, PSDM. Salah ya? Iya, itu cangkem kok bener. Aku tadi bingung kan. Mahasiswa 2020. Nah, ini pelaksanaannya minggu berikutnya. Karena tadi mundur ya. Nggak mundur ya. Mundur nggak sih? Oh, nggak mundur, karena ini nggak berkaitan sama yang tadi. Karena yang tadi itu kan nggak perlu ada jaras. Kalau ini kan ada jaras. Sedangkan jaras sendiri itu selesainya tanggal 15 Agustus. Nah, jadi kita ngadain PM, cangkem itu di tanggal 16 Agustus. Waktunya sama, kriteria anak yang masuk itu juga sama. Nah, mungkin masuk ke dalam sininya aja. Iku dimulai, nanti silakan dikritisi lagi kayak yang sebelumnya, biar aku tahu salahnya di mana. Pukul 19.30 di Koordinasi Korise, menanyakan tujuan kehadiran, menanyakan hasil jaras Departemen Himasika. Iku hasil jarasnya kan yang sebelumnya, iku yang dari PG, ini yang di sini. Yang, mana sih kelewat? Nah, ini. Untuk jadi PG akan memberikan arahan untuk mencatat hasil jarasnya, kemudian menyampaikan kepada grup angkatannya. Dan tiap anak perlu menyampaikan kembali hasil jarasnya kepada PG masing-masing. Jadi itu nanti mereka kan pasti ngasih hasil jaras tiap grup jaras ya ke grup 2020. Nah, nantinya ditanyain di sini apakah sudah tersampaikan kepada satu angkatan semua hasil jarasnya. Nah, dengan outputan, nanti harapannya akan diadakan presentasi Departemen Himasika yang dihadiri oleh seluruh elemen pengajar dan PI plus staf Himasika. Nah, di sini, kenapa outputannya seperti itu? Karena EP ingin mengetahui apakah 2020 semuanya telah mendapatkan informasi yang sama mengenai Departemen Himasika tersebut. Itu melalui apa? Jadi nanti kan yang presentasi itu bukan anak yang jaras. Jadi orang lain yang tidak jaras disebut. Nah, ini contohnya ada di sini. Aku kasih penjelasan di sebelahnya. Perlu adanya PJ yang akan mengkoordinasikan waktu dengan EP. Kemudian mahasiswa Fisika 2020 perlu membagi kelompok presentasi sesuai dengan jumlah departemen di Himasika. Dengan catatan yang akan mempresentasikan departemen tersebut adalah anak lain yang tidak melakukan jaras departemen tersebut. Contoh, Putri Wulandari jaras Departemen PSDM, maka Putri nantinya saat presentasi harus mempresentasikan departemen lain. Contoh, Kesma, Ristek, ataupun yang lain. Sebelum presentasi, perlu dilakukan pendataan kelompok terlebih dahulu, yang nantinya akan diberikan kepada IC. Jadi ini perlu ada pendataan kelompok yang presentasi PSDM siapa, yang jaras siapa, gitu-gitu.
Nah, kemudian perlu menyediakan PPT tiap kelompok dan nantinya seluruh PPT satu kelompok. Perlu PPT kok satu kelompok ya? Salah gitu tulisannya. PPT tiap kelompok perlu dijadikan satu dalam satu drive dan diberikan kepada IC. Kemudian selanjutnya menayangkan kesimpulan selama 15 menit. Perkiraan selesai 22.30. Oke. Oh, itu durasi video ya. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyakan? Ada Rizky ya. Nanti kita tinjau ulang yang sebelumnya. Yang ini mungkin lebih easy, kayaknya lebih nyambung juga alurnya daripada yang tadi. Gimana teman-teman IC? Dari Rehan mungkin? Bentar ya, masih nyoba memahami. Oke, silahkan dipahami dulu. Dari Nabil? Aku cukup sih lagi. Rotok nyambung ya. Ini alasannya Ya, jelas ya, juga. kan ya sempat jelas tadi kan teknisnya juga tadi ya untuk alurnya ya nyambung. Benar-benar. Terus Uton gimana? Sebelum balik ke agenda sebelumnya. Cukup. Oke, dari Rehan. Rehan lagi mahamin. Ya, Rehan gimana? Oke, Nisa, Dek Nisa. Aduh, meludah gue. Dek Nisa. Kayak Dek Nisa ikut Mas Rehan. Dek Adi, gimana? Cukup, Mbak, cukup. Oke, Rizky, gimana sebelum aku masuk ke yang sebelumnya, yang ini ada yang mau ditanyain? Rizky? Wafat. Iya, live lagi. Oke. Iki nggak ada cara takok mana ta? Aku bingung lah takok. Sedih aku. Emang sinyal. Halo Rizky. Nggak record mana? Dari Rizky gimana? Jadi pengaluran yang video kenal satu angkatan itu dihapuskan. Jadi nanti postingan yang diminta adalah hasil recording dari internalisasi ulang. Gitu. Hasil recordan waktu internalisasi doang ya buat ngisi tools ini gitu ya. Gimana? Ya Allah nggak kerungu. Gimana? Iya udah jelas tadi. Balik lah, Endang. Ngomongin aja, Pak. Apa? Allahu Akbar. Iku nggak ada suara nih. Pada. Ini suaraku masuk gak? Nah, sekarang masuk. Gimana? Itu toolsnya dihapus atau buat ngisi memenuhi tools itu digantikan recordan Zoom waktu internalisasi atau emang dihapus toolsnya? Toolsnya nggak dihapus, cuma teknisnya yang dihapus. Teknis menuju tools itu yang dihapus. Ya Allah, metu arek-arek. Nah, lagi bentar. Gimana? Enggak, jadi itu toolsnya nggak dihapus, Rizky. Toolsnya tetap. Oh ya. Iya, tuh aku menjawab. Karena kamu baru masuk. Toolsnya itu nggak dihapus, tapi cangkemnya yang dihapus. Tetap ada video kenal satu angkatan, tetapi itu didapatkan videonya itu bukan dari mereka membuat lagi, itu bukan, tapi dari recording internalisasi ulang mereka. Kan cangkem satu kemarin, outputannya itu kan membuat internalisasi ulang kan, kegiatan internalisasi ulang.
Nah, karena mereka belum bikin juga dan belum ada penginfoan, nah nantinya hari ini, karena ini nggak masuk di DT juga ya, itu bisa langsung disampaikan dari Rehan untuk merecord. Gitu, Rizky. Gimana? Rizky, gimana? Karena teman-teman yang hadir tinggal segini, dan kesepakatannya cangkem 3, pengaluran menuju video 1 angkatan itu dihapus, jadi otomatis yang jadi cangkem 3 adalah yang pengaluran menuju presentasi departemen. Nah, untuk yang bertanya-tanya, semisalnya menonton recording ini, toolsnya apakah dihapus? Toolsnya tidak dihapus, tetapi dijadikan satu dengan yang internalisasi ulang. Jadi penilaiannya didapatinya dari situ. Kemudian untuk yang timeline, perubahan timeline, karena yang datang juga cuma segini, nggak bisa memenuhi juga, perlu ada PIR, dan dari PG, maka aku undur untuk yang bahasan perubahan timeline, dan aku terima kasih kepada teman-teman yang udah mengkritisi sampai sejauh ini. Aku sangat berterima kasih. Dari Rehan aku juga makasih, dari Uton, dari Nabil, dari Dek Nisa, dari Dek Adi, dan teman-teman yang lain. Aku mohon maaf kalau sekiranya banyak kesalahan selama ini, dan semoga radiasi ke depannya tetap berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Makasih, Re. Love you. Semangat. Nanti aku stop itunya. Makasih Mbak Putri, semangat.